suara saya jelas kan di sini, host? Nggak masalah ya? Iya, tidak masalah, Kak. Oke. Halo semuanya. Ini hampir 6:30 ya, pasti kalian di sini udah selesai sholat ataupun misalnya makan malam. Kalau misalnya kalian mungkin sekarang cari tempat yang menurut kalian enak lah, bisa sambil dengerin sesi webinar saya gitu. Ini kebetulan topiknya juga menarik, berkarir sebagai freelancer bahasa asing. Kenapa saya bilang menarik? Karena ini menurut saya ini bisa sebagai aset kalian ataupun sebagai kelebihan kalian ketika kalian bisa berbahasa asing nih, kayak maksudnya kayak bahasa Inggris, Jepang ataupun Thailand. Jadi sebelum aku mulai sesi webinar, aku pengen tahu dulu nih dari teman-teman ya, pengen tahu kira-kira kalian di pandemi gini nih mungkin yang kayak aduh lagi WFH, mungkin lagi yang mahasiswa ya gitu, kayak sambil kuliah bisa aja sambil belajar, ataupun yang mungkin di sini ada yang udah misalnya lagi pengen belajar bahasa nih, kira-kira bahasa asing apa yang udah pernah kalian pelajarin, atau sebelumnya deh dari SMA kalian udah pernah diajarin bahasa Inggris gitu, kemudian di sini kalian juga sambil kembangin lagi nih bahasa kalian. Jadi aku pengen tahu nih dari teman-teman dulu, kalian mungkin bisa sharing ke aku nih kayak, Kak aku bisa bahasa Inggris nih, ataupun Kak aku lagi belajar bahasa Jepang. Nah mungkin bisa sharing ke aku, coba aku pengen tahu nih dari teman-teman sekalian. Selamat malam. Oke. Wah, di sini ada yang bilang bahasa Prancis, bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, tapi gak ngerti-ngerti. Berarti kamu lagi kembangin ya. Ada bahkan lagi udah bisa 3 bahasa loh, Inggris, Jepang, Korea, terus lagi belajar bahasa Mandarin. Ini namanya Bintang di Arya ya. Wah, Bintang keren banget nih, belajar banyak bahasa. Terus ada juga nih lulusan kuliah Inggris. Wah, terus ada juga Thailand. Terus ada juga yang bahkan tulis Hanje ya ke saya, one an, oke. Terus ada yang bilang, Kak, saya lagi belajar bahasa Prancis, bahasa Mandarin, TOEFL, oke. Wah, berarti udah bahkan ikut tes ya bahkan. Saya bisa bahasa Inggris, oke. Di sini ada yang belajar bahasa Arab nggak? Kemarin itu aku ketemu loh, yang kayak, Kak, aku belajar bahasa Arab nih. Kayak hari ini aku lihat lebih banyak bahasa Inggris, bahasa Mandarin ya gitu. Lagi nyoba bahasa Mandarin baru pemula sih. Nah, di sini kebetulan nih, kamu nanti bisa tahu apa aja nih freelance yang cocok buat kamu ya. Ada yang belajar Jepang, Mandarin, oke, bahasa Inggris, oke. Berarti di sini aku udah tahu ya dari teman-teman sekalian, maksudnya kalian belajar bahasa apa sih, atau yang udah bisa berbahasa 3 bahasa lah, 2 bahasa. Nah, kebetulan aku akan membahas tema yaitu berkarir sebagai freelancer bahasa asing. Jadi mungkin di sini yang kayak misalnya udah bisa bahasa asing nih, punya kelebihan bahasanya gitu, kayak bahasa Jepang, Prancis, Inggris, Cina. Nah, mungkin kalian masih bingung, Kak, kalau gitu saya ketika bisa berbahasa asing, arah saya kemana sih gitu? Saya bisa jadi freelancer itu di mana aja, di bagian mana aja. Nah, kita bisa next ya, lihat. Nih, pertama kita akan membahas apa aja nih di materi kali ini. Ada membahas peluang karir kalian, yaitu misalnya ketika kalian bisa berbahasa asing, kira-kira karir kalian cocoknya itu apa sih? Mungkin ada yang cocoknya jadi interpreter, ada juga yang cocoknya jadi juru bahasa. Interpreter sama juru bahasa sama ya. Ada juga misalnya jadi penerjemah, ada juga jadi pemandu wisata. Nah, jadi sebenarnya banyak tuh bagian-bagian yang bisa kalian kembangin ketika kalian jadi freelancer. Kemudian kedua, bidang karir apa sih yang lebih cocok kalian gitu, kemampuan apa yang kamu harus miliki, kemudian cocok nih dengan bidang karirnya. Dan ketiga, ketika kamu udah tahu arah kamu kemana, kemampuan praktikal apa aja sih yang harus saya kembangin gitu. Dan mungkin di sini kan masih bingung ya, kalau gitu saya pengen kembangin lebih jauh nih, saya harus startnya itu dari mana, mulai dari mana gitu. Jadi di sini kita akan membahas, dan kelima tentunya ada sesi tanya jawab. Ini pasti kalian harus berkaitan dengan materi ya, jangan yang tidak berkaitan dengan materi kalian tanya. Jadi saya pasti akan jawab kok nanti kalau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini. Kita mau nanya tentang tips belajarnya, tentang tips tesnya gitu. Nah, mungkin aku bisa bantu jawab nih. Nah, sebelum masuk ke sesi ini, aku pengen juga nih teman-teman kan udah sekarang nyari posisi yang enak lah buat sambil dengerin webinar gitu. Nah, aku juga pengen kalian ambil catatan sama alat tulis untuk mencatat ya, karena sekali lagi aku kasih tahu
di materi ini kalian nggak akan maksudnya di sharing atau misalnya recordernya itu di share ke kalian gitu. Jadi mungkin di sini aku haraplah teman-teman bisa sambil maksudnya sambil catat, sambil dengerin gitu. Jadi lebih kalian bisa dapat poin-poin pentingnya gitu, berguna buat juga kalian. Nah, kita masuk dulu ya. Ketika kamu jadi pelanggan, apa aja sih yang cocok buat kamu? Kita bisa lihat di pertama yaitu translator, yaitu seseorang menerjemahkan sebuah tulisan atau dokumen dari bahasa sumber ke bahasa target ya. Nah, mungkin di sini kan bisa catat kata kunci sebuah translator yaitu dia menerjemahkan sebuah tulisan. Nah, kalau gitu kalian mungkin di sini bertanya, Kak, bahasa sumber apa ya, bahasa target itu apa? Mungkin di sini kan masih belum tahu gitu. Bahasa sumber itu aku bisa kasih tahu kayak kamu punya bahasa deh. Tadi kamu bilang, Kak, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Mandarin gitu. Nah, itu berarti bahasa sumber kalian gitu. Nah, kemudian kalau misalnya bahasa target itu apa? Bahasa target itu berkaitan misalnya bahasa yang ini kalian terjemahkan. Mungkin kayak bilang nih, Kak, saya mau terjemahin ke bahasa Indonesia. Nah, itu adalah bahasa target kalian nih. Nah, kemudian kita bisa catat ya, kata kuncinya itu ada menerjemahkan sebuah tulisan atau dokumen. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, ketika jadi translator, kamu bisa jadi apa aja sih? Kita bisa lihat nih, translator itu dia ngapain aja dulu. Jadi, tugasnya itu dia ngapain? Dia biasa ada terjemahin buku. Buku itu bisa aku contohin ya berkaitan dengan akademik, terus kemudian buku-buku yang biasa mau dipublish di toko buku, biasa kan mereka ada bikin 2 versi tuh, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, itu tentunya biasa mereka butuh seorang penerjemah untuk mentranslate gitu. Nah, kemudian ada juga nih jurnal sama abstrak. Nah, kalau jurnal sama abstrak itu biasanya kalian bisa ketemu gak sih? Maksudnya sering ketemu ya, maksudnya kayak jurnal-jurnal internasionalnya mau dipublish. Tentunya kadang mereka ada yang kendala ketika menerjemahkan, mereka akan butuh seorang penerjemah untuk membantu menerjemahkan ke bahasa asing. Nah, kemudian subtitle. Subtitle di sini aku bisa kasih contoh kayak gimana. Kayak kamu nonton sebuah film yang lagi booming deh ya. Contohnya mungkin lagi film Korea gitu yang lagi booming banget gitu. Mungkin yang film baru itu kemudian kan penasaran nih, wah saya pengen nonton juga nih, tapi saya kan nggak ngerti bahasanya gitu kan, kalian pengen ikut nih nonton gitu sebenarnya. Ketika kalian buka, tiba-tiba pas kalian lihat, loh kok gak ada penerjemahnya gitu, gak ada subtitlenya. Jadi di sini tugasnya penerjemah, dia tentunya akan memberikan subtitle di film tersebut gitu. Kenapa? Karena ya akan memudahkan kalian ketika menonton. Kalian bisa tahu, oh filmnya sebenarnya cerita tentang apa sih sebenarnya, dia lagi marah tentang apa sih, lagi ceritain kejadian apa sih. Jadi kan akan memudahkan kalian untuk menonton. Ketika kalian nonton, oh lebih udah tau lah maksudnya apa, juga enak nanti kalian ngobrol-ngobrol, nih aku udah nonton film ini, ceritanya tentang ini, padahal pakai bahasa Korea gitu yang kalian gak ngerti gitu. Nah, kemudian transkrip nilai itu biasa berkaitan dengan dialog seseorang, misalnya dengan A dengan orang B, kemudian dia ngomong pakai bahasa asing tuh, kemudian akan diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa lihat ada yang namanya naskah klasik. Naskah klasik itu berkaitan dengan apa? Naskah klasik itu dia berkaitan dengan research purpose, history purpose, atau berkaitan dengan dokumen legal gitu, yang berkaitan dengan ada yang berkaitan dengan kontrak-kontrak ataupun perjanjian. Jadi di sini kita bisa lihat ya ada dokumen legal yang biasa tentunya kalian lihat nih, sudah ada kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang mereka tuh gak langsung pakai bahasa Indonesia gitu, akan butuh seorang penerjemah lah untuk menerjemahkan gitu. Nah, kemudian kita lihat masuk jika misalnya punya bahasa asing, yaitu seseorang yang menerjemahkan pembicaraan bahasa sumber ke bahasa target secara langsung. Di sini kalian bisa catat ya, kata kunci sebagai juru bahasa ada menerjemahkan secara langsung. Dalam arti apa? Yaitu menerjemahkan secara lisan gitu. Misalnya deh, saya contohin aja, misalnya aku ngomong ke kalian misalnya, Tajahau, Wanshanghao gitu. Nah, kemudian saya akan bilang, kayak halo semuanya, apa kabar gitu, kayak selamat malam semuanya. Nah, kemudian nanti si B ini dia akan ngomong nih, halo, kayak maksudnya si B-nya itu akan
langsung ngomong ke bahasa Indonesia yang tadi saya bilang kayak halo semuanya, terus kayak selamat malam gitu. Jadi di sini dia akan langsung menerjemahkan secara langsung. Jadi dia tidak akan pakai terjemahin ke bentuk tulisan, kemudian suruh kalian baca gitu. Jadi enggak kayak gitu. Dia posisinya akan ngomong lah secara lisan. Kemudian ya kayak saya bilang, bahasa sumber ada bahasa yang kalian miliki, kemudian bahasa target adalah bahasa yang ingin kalian terjemahin. Nah, terus sebelum masuk interpreter ini sebenarnya saya pengen kasih tahu ke kalian, dia dibagi dua local interpreter. Ada yang nama simultan sama konsekutif. Aku pengen tahu nih dari teman-teman sekalian, ada yang udah tahu belum nih simultan itu apa, konsekutif itu apa? Ayo. Kira-kira udah yang pernah dengar belum nih ya? Kayak, Kak, simultan ini kayak gini, dia tugasnya tuh kayak gitu loh. Terus ada juga bilang, Kak, konsekutif ini kayak gini. Tapi kalau misalnya ada yang nggak tahu juga nggak apa-apa, it's okay. Karena aku akan tetap kasih tahu ke kalian kalau maksudnya pengertiannya gimana, bahkan kayak contohnya gitu. Aku pengen tahu dulu nih dari teman-teman semuanya. Oke, dia bilang, belum Kak, belum tahu Kak, belum pernah dengar. Oke, berarti di sini hampir, rata-rata hampir masih asing lah ya dengan kata itu. Bahkan yang bilang simultan setara keseluruhan, oke, belum pernah dengar dan tidak tahu Kak. Oke, gak apa-apa. Kalau gitu aku langsung jelasin ke kalian ya, tanpa basa-basi ya. Jadi gini, sebenarnya kalau interpreter, ketika kamu pengen jadi juru bahasa, dia terbagi dua, ada yang namanya konsekutif sama simultan. Bedanya itu apa? Jadi kalau konsekutif itu, dia adalah seseorang yang menerjemahkan secara lisan dalam suatu pertemuan gitu. Jadi saya contohin deh. Misalnya kalian lihat aja di gambar itu paling simple sih kalau konsekutif. Lihat kan ada yang pakai baju biru, kemudian ada yang tengahnya itu dia lagi sambil bawa buku. Nah itu dia tuh sebagai juru bahasa tuh atau istilahnya interpreter konsekutif. Nah kemudian sampingnya itu ngomong pakai bahasa Arab kan. Nah tugasnya si juru bahasa itu ngapain? Jadi dia akan mencatat apa yang diomongkan oleh baju biru tersebut. Tentunya ketika dia udah catat poin-poin pentingnya, dia akan menyampaikan ke orang yang ngomong pakai bahasa Arab ini. Jadi dia akan terjemahin dari Inggris ke Arab gitu. Tapi tentunya dia akan ngomong secara langsung gitu. Cuma kenapa dia butuh buku? Kadang kan dia mungkin takut terjadi kesalahan. Dia akan catat poin-poin pentingnya gitu di buku tersebut. Tapi nyampainya itu secara lisan. Nah, kemudian kalau untuk simultan sendiri, sebenarnya kalau untuk simultan bisa saya bilang dia itu seseorang penerjemahan lisan yang biasa menerjemahkannya itu di belakang layar. Jadi istilahnya itu mereka menerjemahkannya itu tidak di depan publik. Contohnya gimana? Misalnya deh ya, kebetulan saya dulu pernah bawa turis asing nih, kayak lagi kegiatan pertukaran pelajar gitu, student exchange, kemudian saya jadi panitia, saya bawa mereka ke konferensi DPR waktu itu. Jadi ada orang Amerika, mereka kan pengen tahu sebenarnya konferensi DPR itu kayak gimana. Terus aja ya ada rules-rulesnya, maksudnya ada aturannya, mereka harus pakainya gimana gitu. Bahkan bener-bener ketat banget gitu untuk masuk satu konferensi DPR gitu. Nah kemudian setelah mereka masuk, mereka tuh ya istilahnya dipisahin tuh tempatnya, kayak gak bisa nyamperin langsung gitu dengan orang-orangnya gitu. Pasti akan jaraknya itu jauh banget lah gitu. Karena tugasnya itu dia kan sebenarnya cuma pengen tahu sebenarnya apa sih yang dia ngomong. Biasa rapatnya DPR tuh mereka ngapain aja sih. Nah kemudian mereka itu dipisahkan di suatu tempat gitu yang jaraknya jauh tapi masih dalam satu ruangan tuh. Nah kemudian mereka ada disiapin headset kayak yang buat dipakai di telinga gitu lah. Kemudian setelah mereka pakai headset, ternyata aku tuh dengar gitu ada orang yang udah ngomong pakai bahasa Inggris gitu, ngomong dengan bahasa yang mereka ngerti. Jadi istilahnya ketika kalian pasang, kalian bisa atur bahasa yang mana yang kalian mau pakai. Kemudian dia akan langsung translate gitu. Nah jadi si simultan ini orangnya itu akan langsung berperan ketika kalian sebenarnya udah pasang di telinga. Jadi sebenarnya dia akan langsung ngomong gitu. Maksudnya kayak ini konferensi DPR dia ngomongin tentang ini loh gitu. Jadi sebenarnya dia udah gak pakai teks lagi, bahkan nyampainya itu benar-benar harus teliti dan detail gitu ketika menyampaikan ke
ke orang asing tersebut, walaupun kalian nggak bakal ketemu orang simultannya itu gimana gitu, karena dia di belakang layar, tapi kalian akan dengar kata-katanya langsung lewat headsetnya kalian gitu. Jadi bisa dibilang tugas mereka, job desk mereka lebih berat sih gitu kalau jadi seorang simultan. Nah kemudian kalian pasti pengen penasaran dong, Kak, gajinya penerjemah atau juru bahasa tuh berapa sih? Apakah tinggi, apakah sedang rendah, atau biasa-biasa aja gitu kan? Sebenarnya mungkin kalian pengen tahu juga kan, kayak, wah kalau saya bisa bahasa asing, saya kerja di bagian sana tinggi gak sih? Nah di sini aku bisa kasih tahu kalian, sebenarnya tergantung kalian profesional atau amatir sih. Jadi kalau kalian yang pengen harapannya gajinya mungkin alhamdulillah kayak 2 digit lah ya gitu ya. Nah kalian bisa jadi profesional tuh. Nah, profesional itu syaratnya kayak gimana? Tentunya biasa harus punya sertifikat. Sertifikat itu istilahnya kalian udah ikut ujian, kalian udah ikut tes yang menandakan, wah kamu emang udah verified, udah benar-benar punya kualifikasi untuk bisa jadi seseorang yang penerjemah atau juru bahasa yang handal gitu, yang profesional gitu. Kemudian ketika nanti kalian udah punya sertifikat, kan pasti nanti orang-orang lain, wah tahu dong gitu, kayak, kita nih, aku ini dia udah punya sertifikat lo, udah pernah ikut ujian lo gitu. Jadi kalau kamu butuh jasa dia, bisa kontak dia langsung ya gitu. Dia otomatis nanti orang kayak kedengaran, oh iya ya kebetulan saya butuh jasa nih, langsung bisa cari kamu gitu. Nah ketiga, proyek yang kamu handle itu tentu bukan proyek kecil, karena kalian udah profesional dong, udah punya sertifikat. Nah biasanya proyek besarnya itu kayak gimana? Kayak misalnya tadi saya contohin deh, kan juru bahasa kalian bisa di ajang suatu pertemuan PBB, ataupun misalnya penerjemah dia menerjemahkan kontrak-kontrak nih yang antara perusahaan atau negosiasi yang bahkan sampai bisa 10M gitu. Nah itu kan kontrak proyek besar gitu. Nah kemudian ketika kamu jadi profesional, ini kamu harus perhatiin ya, penilaian kualitas terjemahan kamu akan sangat ketat gitu. Jadi ya tentunya kamu udah profesional dong. Jadi tingkat kesalahan kamu, tingkat mayor kamu itu benar-benar harus diminimalisir gitu. Nah kemudian ya mungkin kalian yang masih belum punya sertifikat itu kan masih tergolong amatir lah. Maksudnya kayak masih belum ikut ujian, tapi mungkin kalian udah bisa berbahasa nih. Nah mungkin kan gaji yang didapatkan kalian mungkin masih rata-rata gitu. Dan kalian biasa harus aktif cari lowongan, bahkan kayak negosiasi nih, apakah gaji yang kamu dapatkan dengan kerjaan kamu apakah sudah sesuai nih. Kadang kan masih harus negosiasi. Kemudian biasa proyek yang kalian handle itu masih kecil, terus masih santai gitu, masih belum terlalu berat. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan, kalian masih bisa dimaklumin. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, next kamu bisa jadi apa nih? Sebenarnya itu bisa juga jadi penulis tuh. Jadi penulis ya seseorang yang menerjemahkan media internasional ataupun media lokal sih. Jadi istilahnya kayak berita-berita luar negeri sih, yang kayak berita-berita luar negeri yang misalnya kalian kurang tahu ya, kayak misalnya gak mungkin dong kayak berita luar negeri akan langsung sampai ke tangan kalian dengan bahasa asing tuh. Tapi sebenarnya mereka akan ditranslate ke jurnalis dulu gitu. Jadi di jurnalis baru ditranslate, kemudian pas kalian baca artikelnya, kalian baru ngerti gitu. Nah ini ada tugas seorang jurnalis. Kemudian kita next lagi nih, kita lihat nih ada apa lagi ya. Ada yang namanya editor. Editor yaitu menyunting sebuah naskah dari sisi ejaan, tanda baca, diksi, tata bahasa, hingga keseluruhan naskah. Jadi diksi di sini ada penggunaan kata yang tepat. Jadi pengertian dari diksi adalah penggunaan kata yang tepat. Apakah kata tersebut udah sesuai? Nah ini nextnya lagi, ini aku paling sering ketemu ya. Maksudnya mereka rata-rata bilang, belajar bahasa itu karena saya pengen nih ke luar negeri, saya pengen jadi pemandu wisata. Aku nggak tahu teman-teman di sini harapannya itu pengen jadi apa setelah mungkin dengerin aku jelasin. Jadi aku juga pasti akan tanya ke kalian nih, apakah kalian pengen tujuannya itu jadi apa. Nah di sini pemandu wisata itu sebenarnya aku bakal jelasin dia terbagi dua loh. Ada yang nama tour guide sama tour leader. Nah kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak tour guide itu sama tour leader bedanya apa? Ayo nih jawab di Q&A ya, aku pengen tahu nih tour guide sama tour leader itu apa nih artinya. Ada yang bilang nih pengen jalan-jalan ke Cina, oke, pemandu wisata, oke, wah berarti sini sebelum belajar bahasa asing juga ada tahu ya sebenarnya tujuannya ngapain. Oke.
pengen lihat nih kalian, pengen. Oke, gak apa kok, ada yang nggak tahu pasti aku akan jelasin, tenang aja kok. Aku di situ pengen tahu nih kira-kira kalian ada tahu gak nih? Kalian tahu bisa sharing ke aku dong, ayo. Oke, aku baca nih, aku udah ketemu beberapa yang dari kalian jawab juga. Oke, perkenal. Oke, di sini aku udah sebenarnya ketemu beberapa jawaban, tapi mungkin di sini kalian masih belum begitu tepat jawabnya. Gini. Jadi aku akan jelasin ke kalian ya perbedaan tour leader sama tour guide itu perbedaannya apa. Sebenarnya aku jelasin dulu persamaannya. Dia sama-sama kayak sama-sama memimpin rombongan, tapi bedanya rombongan itu kadang bisa untuk tour leader sendiri, mereka bisa rombongan besar, kemudian tour guide dia rombongan itu lebih kecil gitu. Nah, kemudian perbedaannya itu gimana? Di tour leader sendiri, dia tuh seseorang yang memimpin rombongan dari awal perjalanan hingga akhir perjalanan, serta membuat jadwal perjalanan itu. Ini dari tour leader ya. Jadi dia akan membuat schedule perjalanan. Contohnya kayak hari apa nih, jam berapa ngapain nih. Nah, itu dia akan buat tuh schedule-nya. Tapi bedanya dengan tour guide apa? Kalau tour guide itu dia cuma kayak gini. Aku dikasih job desk untuk jelasin tentang sejarah A, tempat A gitu, sejarah tempat A. Oke nih, aku tugasnya itu sebagai tour guide, ya aku nanti ketika rombongan datang, aku memimpin mereka, aku menjelaskan tempat A. Jadi tempat B, C, D dia agak akan jelasin gitu. Jadi dia hanya menjelaskan job desk yang diberikan oleh atasan dia untuk bisa menjelaskan tempat A gitu, destinasi wisata yang diberikan oleh dia gitu. Nah, ini ada perbedaan antara tour leader sama tour guide sebenarnya yang bisa kalian lihat. Kemudian, ketika kamu udah jadi pemandu wisata, sebenarnya ada satu lagi yang bisa kalian, ketika punya bahasa asing, kalian bisa jadi guru les atau guru privat sebenarnya. Ini kebetulan, ini bahkan bisa dibilang awal karir saya sih sebagai freelancer, kebetulan juga guru privat atau guru les yang tentunya kan bisa lihat nih, dia mengajarkan dan melatih kemampuan berbahasa asing kan. Jadi kayak istilahnya ya aku waktu itu kayak ngajarin mereka, kemudian kayak tingkatnya itu ada anak kecil yang mulai dari TK, bahkan yang kayak udah tingkat menengah yang kayak maksudnya SMP SMA. Nah, kemudian awal-awalnya itu aku bahkan bisa sharing ke kalian, aku ini kayak gak berani public speaking, bahkan kayak aku ini mungkin aku masih belum kasih tahu ke kalian ya aku bisa bahasa apa. Jadi kebetulan aku bahasa utama aku, bahasa sehari-hari aku adalah bahasa Mandarin. Aku komunikasi, bahkan sekarang itu kerja juga di salah satu perusahaan Cina yang kebetulan ya mentranslate dokumen bahasa Cina ke Indonesia, kemudian komunikasinya pakai bahasa Cina, kadang bantu translate gitu. Nah, ini adalah salah satu job desk aku sekarang. Jadi aku mulai karir aku itu ada sebagai guru les waktu itu, ambil freelancer. Kemudian aku tuh kayak ya udah awalnya itu aku masih ragu tuh kayak kalian kayak mau ambil atau enggak ya gitu. Aku nggak punya kemampuan gitu buat ngajarin orang gitu kan. Maksudnya nggak pede lah, takut salah. Kemudian akhirnya alasan aku untuk tetap mengambil jadi guru les kenapa? Karena aku pikir gini, kesempatan itu gak hanya datang berkali-kali untuk saya. Ketika aku punya chance, ketika aku punya peluang ditawarin orang, kenapa aku gak coba? Kenapa aku gak saya ya gitu? Jadi akhirnya ya udah aku ambil. Kemudian ketika aku coba, wah ternyata benar-benar mengembangkan skill saya. Bahkan aku tuh gimana ya bisa dibilang bisa membuat saya makin berkembang dan menambah CV saya lah gitu, menambah di portfolio saya. Oh ternyata di perusahaan lihat, oh ternyata selain kamu bisa bahasa asing, kamu sebenarnya punya pengalaman kerja gitu. Jadi ini menurut aku ya sebagai salah satu kelebihan aku gitu ketika bisa berbahasa asing. Makanya aku kayak benar-benar waktu itu sambil kuliah, sambil ngajarin orang gitu. Jadi walaupun kayak mungkin waktunya itu kepotong, tapi benar-benar ya sekarang aku rasain kayak benar-benar sangat berefek buat aku gitu di karir aku gitu. Nah kemudian mungkin kalian masih bingung ya kira-kira ketika kamu pengen jadi pemandu wisata, pengen jadi penerjemah gitu, sebenarnya kemampuan apa aja sih yang harus memiliki?
kamu bisa lihat kamu harus punya kompetisi membaca, menulis, tata bahasa. Ini bagi kalian yang misalnya suka membaca, suka menulis, kamu cocok tuh jadi penerjemah. Terus tentunya kamu harus punya kemampuan menulis yang baik. Dan kalian harus punya kemampuan bahasa Indonesia yang baik, serta memiliki spesialisasi di suatu bidang. Ini adalah poin-poin yang harus kamu perhatikan ketika kamu pengen jadi penerjemah nih. Kemampuan apa aja sih yang harus kamu kembangin. Nah, ketika kamu jadi juru bahasa, kamu juga harus perhatiin nih ya, ada poin-poin penting yaitu kamu harus punya kompetisi mendengarkan, berbicara, dan tata bahasa. Nah, tentunya kamu juga harus memiliki konsentrasi dan daya ingat yang baik. Ini ada kata kunci yang menurut aku harus kalian pegang ketika kalian jadi juru bahasa gitu. Serta di sini kan yang bilang nih kemampuan bahasa Indonesia itu apa nih kalau bahasa Indonesia yang baik? Ini yang baik itu dalam arti kamu bisa membedakan nih ya sebenarnya kayak ketika kamu mentranslate deh dokumen. Sebenarnya kan kamu akan lihat dulu dokumen ini bersifat informal atau formal sih gitu. Ini buat diserahkan ke orang yang punya berjabat atau ya cuman untuk kegiatan misalnya kegiatan acara gitu. Nah, jadi kalian harus membedakan secara baik. Jadi ketika kalian translate akan secara baik juga disampaikan gitu. Nah, ini ada poin-poin penting nih yang harus kalian perhatiin. Kemudian yang pengen jadi editor nih atau jurnalis, kalian tentunya harus punya kompetisi membaca, menulis, tata bahasa. Serta di sini kan ada yang tulis nih, kemampuan riset yang baik. Mungkin ada yang kalian bingung, kenapa harus riset yang baik ya Kak? Apakah riset itu ya kayak harus cari-cari datanya dulu gitu. Jadi sebenarnya aku bisa kasih tahu ke kalian kayak misalnya nih, kamu terima sebuah berita tentang artikel tentang perekonomian luar negeri ataupun misalkan tentang kondisi luar negeri itu kayak gimana. Kemudian tentunya kamu gak akan main translate aja dong. Kamu biasa kan kalian tau lah ya, biasa di sini karena banyak yang berita kadang masih hoax gitu ketika kalian belum punya riset yang baik. Jadi ketika kamu jadi jurnalis atau bisa jadi editor gitu, kamu harus punya riset yang baik. Jadi kamu harus teliti, oh apakah sebenarnya berita tersebut hoax atau benar sih gitu. Kalian harus punya ngecek dulu tuh. Otomatis kalian harus teliti dan detail sama kalian harus koreksi tulisan dia dari segi ED, diksi, sama tata bahasa dia juga gitu. Nah, kemudian ini nih, kalau kalian pengen jadi tour guide ya, ini pasti ya tentunya kalian yang hobinya traveling, terus kalian hobinya yang tahu sejarah, tahu budaya, nah kalian cocok tuh di sana. Dan kalian harus menguasai percakapan sehari-hari. Jadi kalian harus bisa lah menguasai kayak percakapan mereka sehari-hari kayak gimana sih. Karena biasa ada turis asing nih, mereka kan bisa beli barang nih. Kadang mereka tuh kayak masih bingung kayak sebenarnya tuh cara komunikasinya itu dengan mereka tuh gimana sih gitu kan. Kadang kan masih bingung gitu kan. Nah, udah kayak gitu, di sini kamu akan tentunya pasti langsung komunikasi dengan orang sana kayak negosiasi, misalnya dia mau beli barang ini nih, mau kadang kan barang itu dinego lebih murah. Nah, kalian bisa pakai percakapan mereka sehari-hari. Nah, kemudian kamu ada punya kemampuan leadership, yaitu kemampuan memimpin rombongan kalian gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, ada bidang pengajaran. Jadi ini kebetulan saya bisa sharing ke kalian. Jadi ini kan emang benar nih seperti yang diomongin di sini, kalian harus tahu teori dan praktiknya. Jadi maksudnya ketika kalian ajarin, kalian harus kasih teorinya, kasih praktiknya. Saya contohin aja deh, paling gampang. Waktu itu target saya ngajarin anak kecil nih, saya ngajarin anak kecil ya. Kemudian kalian tahu lah ya, kayak biasa anak kecil tuh kalau namanya baca buku terlalu lama 1 jam atau bahkan 1 jam lebih, dia udah gak betah namanya, kayak maksudnya udah jalan-jalan sini kayak bahkan rewel banget gitu. Nah udah kayak gitu, aku awal ngajar tuh aku akhirnya riset dulu lah, maksudnya cari-cari dulu nih gimana sih cara ngajarin anak kecil itu supaya mereka menarik, mereka bisa kayak masih diem gitu dengerin aku. Terus aku ketemu nih caranya, jadi aku ngajar mereka teori tapi gak akan terlalu lama gitu maksudnya. Aku akan ngajar mereka teori nih, oke 15 menit, tapi aku sambil jelasin nih, misalkan deh aku ngajarin mereka tentang hewan dulu ya, tentang hewan misalnya kita ngajarin tentang bahasa apa, tentang hewan apa deh, hewan kucing, misalnya kucing itu bahasa Mandarinnya itu mau,
Kemudian aku akan gambarin nih, kucing tuh kayak gini ya. Nih, kalian ingat baik-baik ya, kucing itu bahasa Madanya mau. Kemudian nanti mereka tuh akan cepat rekam. Oh, ada gambar nih. Kan mereka kalau anak kecil itu kan hobinya itu pasti lihat-lihat gambar gitu. Yang kayak tulisan pasti mereka akan bosen gitu. Kayak aku gambarin. Bahkan kadang pas lagi tengah pelajaran, oke, kita break dulu ya, aku bikin games nih. Tapi gamesnya tentunya pasti akan berkaitan dengan pelajarannya mereka belajar gitu. Jadi kita akan misalnya kasih gambar nih, oke, kalian tebak nih, ini ada gambar anjing. Anjing tuh bahasa Madanya apa gitu. Jadi kan membuat mereka interaktif juga. Jadi ini ada teori dan praktik. Jadi kayak misalnya kamu ngajarin gitu. Nah, kedua itu, kalian harus buat silabus ataupun agenda pembelajaran. Jadi ini istilahnya yang kalian harus bikin tuh. Oke, ada schedule-schedule-nya. Kayak misalnya nih, pertemuan pertama saya mau ngajarin mereka apa. Misalnya tentang angka. Pertemuan kedua saya mau ngajarin tentang hewan. Pertemuan ketiga, oke, masuk ke perkenalan diri nih. Jadi ini penting buat kalian pengen jadi guru les atau guru privat, mau ajarin ke anak kecil, dewasa, ataupun misalnya anak SMP, SD, ini bakal kalian harus bikin agenda pembelajaran. Ini penting banget gitu. Karena tanpa agenda pembelajaran, kalian akan kacau gitu. Jadi seperti saya dulu itu bikin agenda pembelajaran sih. Jadi ketika saya mau ajarin mereka, oke, besok itu saya udah tahu nih, saya mau ajarin mereka apa gitu. Jadi gak berantakan istilahnya gitu. Nah, kemudian ada juga kalian punya public speaking dan komunikasi yang baik. Jadi kalian berani ngomong di depan, terus berani komunikasi dengan mereka. Kayak misalnya, oh kamu lagi ketemu kendala apa nih, saya coba bantu kamu ya gitu. Jadi kamu harus punya komunikasi yang baik dengan mereka. Nah, kemudian ada practical skill yang dibutuhin kamu nih. Sebelum masuk ke practical skill, aku pengen tahu nih dari teman-teman, aku kan udah jelasin nih panjang lebar nih. Kira-kira kayak interpreter itu ngapain, pariwisata itu ngapain, kira-kira dari teman-teman udah tahu belum nih arahnya kemana nih? Ayo. Kayak mungkin ada yang bilang, Kak, kayak setelah dengar penjelasan kakak, aku pengen jadi interpreter deh. Atau mungkin kayak, Kak, aku mau jadi humanista. Ayo. Jadi kan mungkin aku bisa kasih tahu kamu nih sebenarnya praktikal skill apa nih harus kamu kembangin ketika kamu pengen jadi freelancer di bahasa asing, bisa jadi interpreter, juru bahasa, ataupun misalnya jadi pariwisata gitu. Ayo ya, aku pengen lihat ya. Gak apa kok, tenang aja, ini jawabannya itu cuma aku yang lihat gitu. Ada yang bilang, translator, oke. Wah, ada yang bilang jadi pengen penerjemah kedubes ya. Wah bahkan ada yang bilang pengen jadi editor, privat, tour guide. Wah banyak banget ya. Wah, oke. Pengen jadi penulis wisata, pariwisata. Wah, di sini banyak nih sebenarnya, makanya aku bilang kenapa wisata itu banyak banget. Pasti ada yang hobinya kayak traveling, suka sejarah, suka budaya. Wah, keren. Pengen jadi tour guide, oke. Les atau privat, tour guide, pemandu wisata, oke. Ya udah kita bahas yang dari paling banyak dulu ya. Ini kan mungkin ada 9 secara umum, tapi aku nanti akan jelaskan di slide selanjutnya gitu, dipisahkan. Kemudian aku akan jelasin maksudnya pengertian-pengertian yang kayak mungkin masih terdengar asing gitu. Kita ke yang paling banyak orang pengen jadi apa nih? Bidang pariwisata. Nah, ini kemampuan akademik apa nih? Yaitu harus menjelaskan materi dengan baik dan memastikan rombongan memahami peraturan yang ada. Misalnya kayak gimana nih, saya contohin. Misalnya ada turis Amerika, dia datang nih, jeng terbang ke Korea gitu. Terus kemudian udah nyampe di Korea nih. Terus pasti dia kan udah sewa tour guide gitu, ataupun tour leader nih yang bantu bimbing mereka. Nah, udah mereka sewa, nah kalian harus kasih tahu dulu nih sebelum mereka sampai, kasih tahu nih ya, peraturan-peraturan di sini kalian nggak berlanggar ngapain aja. Jadi ketika mereka udah tiba di Korea, jadi mereka tuh gak akan melakukan kesalahan ataupun melakukan hal-hal yang bisa melanggar peraturan di negara tersebut gitu. Jadi kamu harus memastikan menjelaskan materinya itu secara baik. Nah, kemudian kita bisa lihat, yaitu kedua, kalian harus tahu nih tentang bisa sejarah di sana gimana, sejarah tempat Korea itu gimana nih, museum-museumnya, ataupun misalnya tempat wisatanya gitu. Mungkin di sini kalian mungkin kayak bertanya, Kak,
Tapi kan sebenarnya kalau museum gitu sebenarnya udah ada orangnya gitu yang jelasin gitu ke mereka gitu. Kok kadang harus butuh kita lagi sih gitu. Mungkin kalian yang masih bertanya nih sama aku gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menurut aku, kenapa dia harus bertanya sama kalian? Kadang sehari sebelumnya itu kan kalian pasti udah kasih schedule-nya, misalnya kasih ke schedule ke mereka. Oke nih besok kemana-kemana aja ya. Tapi setidaknya aku sani ke kalian kan harus tahu secara umum dulu. Sebenarnya tempat-tempat yang mereka mau kunjungi itu sejarahnya itu apa yang membuat tertarik. Akhirnya kan mau mengajak mereka ke sana. Karena sehari sebelumnya kadang bisa loh ada turis asing yang bisa tanya ke kalian, oke nih, aku kan besok mau diajak ke sini nih. Tahu gitu aku boleh tahu dulu dan nih sebenarnya kamu ajak aku ke tempat sejarah ini ada apa sih gitu? Emang ada hal menarik kah atau emang ada kisah-kisahnya kah gitu? Nah, jadi di sini kalian harus jelasin ke mereka gitu. Nah, ketiga yang kayak saya bilang, itinerary itu istilahnya membuat perencanaan perjalanan gitu, schedule lah gitu, schedule time. Nah, kemudian ini aku sering ketemu lagi ya, yang sering orang pengen jadi itu apa? Penerjemah. Jadi tentunya dia bisa terjemahin teks dari bahasa asing ke bahasa target. Kemudian biasa dia akan punya kemampuan menulis yang writing flair, EYD, PWB, serta tahu penulisan bahasa sumber dia. Nah, ini nih ada kata asing nih di sini ya, namanya Ceatetus. Di sini kira-kira teman-teman yang tahu nih gak ya? Ceatetus itu apa? Ayo. Yang nge-search di Google ya, oke. Aku pengen tahu dari langsung ke kalian. Kalau ada yang bilang nggak tahu, nggak apa-apa, langsung jawab aja ke aku. Kalau misalnya ada yang emang tahu, nggak apa, share ke aku juga gitu. Aku pengen tahu dulu, tapi jangan di-search di Google dulu nih. Oke, coba aku sambil lihat. Tenang aja kok, aku pasti bakal jelasin juga Ceatetus itu apa. Nggak tahu, oke. Oke, di sini ada banyak yang kurang tahu ya. Jadi di sini aku kasih tahu aja deh. Ceatetus ini jadi istilahnya itu kayak alat berbantu penerjemah yang dalam bentuknya itu software. Jadi dia software, kemudian biasa kalian bisa sering ketemu di komputer. Jadi tentunya ya di HP gak bisa gitu. Dia karena dia bentuknya itu kayak software gitu. Nah, kemudian dia alat bantu penerjemah, tapi beda ya dengan Google Translate gitu. Dia emang bantu terjemahin, bahkan bantu cek grammar, tapi beda, total beda dengan Google Translate. Perbedaannya gimana? Ketika kalian translate, kata-kata yang udah pernah kalian search di Ceatetus itu akan otomatis kerekam, ke-record. Jadi ketika kalian mau search kata itu sudah udah muncul gitu, langsung muncul. Tapi kalau misalnya bedanya Google Translate kan misalnya nih, kalau udah search nih katanya itu, kalian misalnya pengen search lagi nih, apakah kata yang sebelumnya kalian cari gitu. Nah, otomatis kadang kalian harus ketik ulang lagi. Tapi sedangkan di Ceatetus sendiri dia sebenarnya enggak gitu. Jadi udah kerekam, bahkan kadang bisa bantu kalian cek grammar. Kan kalau Google Translate dia nggak bantu cek kalian grammar kan, tapi kalau bisa Ceatetus dia akan bantu kalian cek grammar. Mungkin di sini udah ada yang buka Google nih, terus pas kalian baca, loh kak ternyata Ceatetus itu harus bayar ya, kok mahal ya, kamu lihat kayak misalnya kayak harganya itu tinggi gitu. Jadi yang buat penerjemah yang biasa profesional, mereka kan butuh kadang Ceatetus software yang bisa memudahkan mereka. Nah, kadang ada Ceatetus yang udah benar-benar oke banget, ya emang harus butuh berbayar gitu. Nah, tapi kalau kalian yang pengen coba free, kak aku pengen coba dulu deh, kayak pengen tahu dulu sebenarnya Ceatetus itu kayak gimana sih, ada gaya yang gratis gitu. Nah, kalian bisa search namanya Across, atau misalnya ada apa lagi ya, Cavetran, atau sama Omega T. Itu adalah platform-platform yang mirip dengan Ceatetus, tapi yang tidak memerlukan biaya, istilahnya free gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi ya, jadi penerjemah itu kamu harus punya budaya bahasanya, atau budaya bahasanya, bahasa gaul, budaya penuturnya, peribahasanya, serta kamu harus mampu menelusuri kamus, yaitu kemampuan teknik membaca dan menggunakan kamus gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi ya, jadi juru bahasa. Juru bahasa itu ngapain? Dia harus punya kemampuan berbahasa yang baik, misalnya menerjemahkan secara lisan dari bahasa asing ke bahasa target gitu. Nah, kedua yang aku harus kasih tahu ke kalian, ketika kamu jadi juru bahasa, kamu harus punya kunci utamanya, yaitu kemampuan mendengar. Kenapa saya bilang kamu harus punya kemampuan mendengar? Karena
ketika kamu misalnya nih gak fokus ya mendengarkan, misalnya orang asing nih dia ngomong ke kamu kan, misalnya bla 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 gitu, kayak misalnya aku contohin pakai bahasa Mandarin ya, karena kebetulan aku lebih seringnya itu ngomong pakai bahasa Mandarin. Jadi misalnya aku contohin, misalnya oke, 今天我去这个地方，然后遇到什么情况，像这样。Jadi kayak di sini aku bahasa Indonesia-nya itu sebenarnya translate itu oke, harus aku hari ini nih ke tempat A nih, kemudian aku ketemu kejadian apa nih. Nah di sini saya harus fokus dengerin dia apa yang dia ceritain ke saya. Jadi saya baru bisa translate ke orang-orang gitu. Jadi ini adalah kemampuan mendengarkan saya harus baik gitu. Jadi kalau ketika kamu bisa kamu nggak hilang konsentrasi nih, hilanglah satu kata pas kalian sampai, nanti kadang orang lain pas dengar salah paham gitu sama kalian. Nah ketiga, kalian harus kalian harus tahu bunyi sama aksen dia gimana. Inggris itu kan ada dibagi dua ya aksennya, ada Inggris British sama American English. Ataupun bahasa Mandarin itu kadang juga dibagi dua loh. Kalau kamu bisa ke negara Cina, ke negara Taiwan, sebenarnya tuh aksen-aksen mereka tuh berbeda gitu. Kayak kamu bisa dengerin banget, dia aksennya itu bahasa Mandarinnya sebenarnya maksudnya sama, tapi aksennya itu ketika kamu dengar ya nadanya berbeda gitu, padahal sama-sama Mandarin gitu. Nah kemudian ketika kamu jadi guru bahasa, kamu juga harus namanya punya kemampuan multitasking, yaitu bisa sambil dengar, sambil nulis, sambil ngomong gitu. Kamu harus berani public speaking di depan orang lain, berani berbicara di depan orang lain, dasing kepada orang lain, artinya apa sih gitu. Jadi di sini ya kalian harus beranilah, bisa berani ngomong di depan orang lain, berhadapan dengan orang lain. Nah, di sini mungkin kalian masih bingung ya, Kak, kalau gitu saya harus mulai dari mana nih? Saya harus startnya itu dari mana ketika saya bisa mau jadi tour guide, lalu kemudian pengen jadi guru les gitu, yang pengen gajinya tinggi gitu. Nah, aku sanding ke kalian, mungkin kalian udah bisa lagi yang bisa udah bisa bahasa asing nih, kebetulan. Kalian di sini udah ada yang pernah ikut ujian belum ya? Gini, misalnya kan tadi aku ketemu nih ya, kayak Kak saya bisa bahasa Inggris, apakah kamu udah pernah ikut TOEFL nih atau gitu. Ataupun misalnya kayak tadi misalnya ada yang bilang, Kak saya bisa bahasa Mandarin. Oke, kamu bisa bahasa Mandarin, tapi apakah kamu udah pernah ikut ujian yang namanya HSK, yaitu Hanyu Shiping Kaushe. Jadi di sini ya istilahnya ya tentang HSK 1, HSK 2, HSK 3 kan ada tingkatan. Kalau Mandarin ujiannya itu HSK 1 sampai HSK 6. Kira-kira kamu tipe HSK mana nih yang kamu udah pernah ikut ujian? Ataupun misalnya Korea itu setahu saya topik 1 atau topik 2 dia sebutan ujiannya. Ataupun Jepang ya, Jepang itu ada N5 sampai N1 dia tingkat ujiannya. Aku pengen tahu dulu nih dari teman-teman, jadi aku nanti bakal sharing ke kalian juga cara tesnya gimana, terus tips-tipsnya kadang kalau misal kalian ujian nih. Nah bilang TOEFL, oke. Tadi bilang berdoa setelah ujian sisanya pasrah, kayak apa. Oke, TOEFL, oke. Lanjut ya, next pertanyaan. Kalian tahu TOEFL sama IELTS ini sama atau beda nih? Aku pengen tahu nih. Kan yang bilang nih pernah ikut jawab PTS SK pertama, oke. Aku pengen tahu dulu nih, TOEFL sama IELTS itu beda atau sama? Ayo. Beda Kak, oke. Nah, beda jauh, oke. Bukan sama nih. beda, oke. Berarti kalian udah tahu ya sebenarnya beda sama, oke, sebenarnya TOEFL sama IELTS itu beda ya. Beda, oke. Kalau di sini berarti udah tau lah sebenarnya kalau TOEFL sama IELTS itu beda, oke. Ya udah, aku kasih tahu nih mungkin perbedaan yang kalian bilang itu perbedaannya itu di mana nih kalau TOEFL sama IELTS? Ayo,
Aku pengen tahu nih, kalian kan pada banyak nih jawabnya beda. Oke, kalau gitu kalian kasih tahu aku deh, bedanya di mana deh, bedanya TOEFL sama IELTS. Bahasa, oke. Oke, ada yang jawab benar nih. TOEFL bilang gak ada, IELTS ujian. Oke, benar. Oke, kemudian aku cari lagi ya. Ada perbedaan gimana lagi nih. Ada yang bilang soal saya juga beda, lebih suka susah IELTS ya. Oke, beda penilaian ya, benar. Oke. Oke, gak tahu kali juga baru mau saya tahu. Oke, kita sambil bahas, sambil sharing juga ya. Kalau tuh IELTS ini British, TOEFL Inggris, benar. Oke. Oke, jadi aku bisa sambil sharing ke kalian ya. Tadi ada yang bilang nih, kalau TOEFL ini dia lebih ke Inggris, kalau IELTS ini lebih ke British, benar. Poin kedua bisa aku kasih tahu ke kalian, TOEFL itu dia lebih tesnya itu ke negara-negara Asia gitu, yang lebih poinnya itu di negara Asia, dan karena sertifikatnya itu dia gak akan berlaku lama gitu. Paling lama setahu saya tuh kayak 2 tahun ya. Jadi dia ada masa expirednya gitu. Tapi kalau IELTS itu dia biasa buat tes ke universitas, yang Universitas Australia, ke Universitas Sydney di Australia. Jadi dia lebih ke tes universitas. Kemudian tadi saya lihat juga di poin ketiga kalian ada bilang beda penilaian, itu benar. Karena IELTS itu dia tesnya itu ada yang ITP sama IBT, kalau saya dibagi dua. Kemudian dia skornya itu dia pakai angka ratusan. Tapi sedangkan kalau IELTS itu dia perkiraan angka penilaian dia itu 0 sampai 9 gitu. Nah, kemudian hasil oke, benar untuk universitas kan seperti saya bilang, benar. Oke. Ada yang bilang ya benar, jadi emang benar sertifikat TOEFL itu dia emang gak berlaku lama gitu. Jadi kadang kalian sebenarnya menurut aku sertifikat itu gak berlaku lama, tapi tetap harus kalian keep, karena menurut aku ini akan dipakai ketika di kerjaan juga sih gitu. Oke, kita next ya. Kita next ke Mandarin dulu nih, tes HSK. Tadi kan ada yang udah tahu nih, kayak Kak saya udah ikut HSK pertama, HSK kedua. Oke, saya pengen tahu dulu nih HSK dia tesnya apa aja, ayo. Tesnya itu biasa ada apa aja nih? Tes HSK itu sebenarnya aku sambil sharing ke kalian, aku sambil lihat jawaban kalian ya. HSK itu dia ada 6 tingkatan, HSK 1 sampai 6. Tingkatan paling mudah HSK itu ada HSK pertama. Startnya itu di HSK pertama, tesnya itu ada writing, terus kemudian ada listening sama reading. Kemudian untuk HSK pertama dia masih paling mudah, biasa dia ada kasih gambar sih, ada kasih gambar, kasih pinginnya. Jadi ketika kalian jawab itu lebih gampang tuh. Nah, kemudian mungkin kalian tahu pengen tahu harganya berapa sih gitu ketika saya ikut tes. Nah, kalau untuk HSK pertama dia startnya itu dari harga 150.000, HSK kedua 250.000, HSK ketiga 350.000, jadi tambah 100.000 sih sebenarnya. Terus mungkin tadi aku mau kasih tahu ya, kalau untuk tes TOEFL sama IELTS ini berapa. Jadi dia mungkin sekitar $105 gitu. Tapi aku nggak tahu sebenarnya ini harganya udah berubah atau enggak. Tapi kan bisa ngecek ke websitenya. Kemudian HSK itu aku bisa sharing ke kalian. Kalian bisa ke website namanya chinesetest.tn. chinesetest.tn. Di sana dia ada tes yang maksudnya udah berkait ada tempat-tempat yang dipilih. Mau tesnya itu tempat terdekat kalian di mana. Kemudian ada bulan-bulannya, bulan-bulan tertentu dia tesnya itu kapan aja gitu. Itu tentunya kalian registrasi bayar sekali doang kalau kalian misalnya mau ikut tes di sana, pilih HSK berapa gitu. Nah, kemudian cara tesnya itu gimana? Dia biasa ada pilih nih, datang ke tempat atau misalnya langsung ujian pakai berbasis komputer. Kalau datang ke tempat itu tentunya dia akan dipisahkan menurut ruangan, terus suruh kalian bawa kartu identitas, kemudian kan ujian tuh. Nah, setelah kalian ujian, aku reminder ke kalian, kartu ujian kalian jangan dibuang ya.
karena kartu ujian ini biasanya tuh akan dipakai untuk cek nilai. Jadi aku itu setelah ujian HSK itu, bahkan aku akan nyimpan dulu gitu kartu ujiannya buat saya cek nilai. Karena proses untuk tahu nilai HSK itu ada waktunya 2-3 minggu. Kemudian untuk tes untuk hasil sertifikatnya itu harus butuh 1 bulan. Jadi benar-benar yang nggak langsung keluar gitu. Nah kemudian aku sampai next lagi ada tes topik sama JPT. Jadi ini kebetulan aku sendiri yang setahu aku untuk teks topik ini dia ada dibagi 2, yaitu untuk topik 1 sama topik 2 buat 2 level doang. Jadi topik 1 dia dibagi level 1 sampai 2, kemudian topik 2 3 sampai 6. Kemudian yang kalau kalian pilih paling gampang itu topik 1 sih, maksudnya paling tingkatnya paling mudah. Dan kalau tes Korea itu tes topik dia cuma di Indonesia setahu aku setahun 2 kali ya, sedikit banget sih. Dia benar-benar yang cuma di awal tahun dan akhir tahun. Dia berbeda dengan TOEFL sama HSK. Menurut aku itu TOEFL sama HSK itu dia masih lebih banyak daripada topik. Topik itu cuma 2 kali setahu aku. Iya. Kemudian kalau untuk JLPT sendiri, dia tesnya itu urutannya itu dari tingkatan N5 paling mudah sampai N1 paling susah. Nah, kemudian kalian bisa mengunjungi ke websitenya Topik, JLPT, biasanya dia ada maksudnya kayak ujian-ujiannya itu di bulan berapa aja sih. Jadi kalian bisa registrasi di sana, kemudian bayar langsung di sana. Tentunya setiap ujian itu bayarnya itu hanya sekali doang. Nah, jadi ini mungkin yang kalian tahu lah biasanya ya tesnya itu ada writing, reading, listening, speaking, grammar. Nah, kita masuk lagi ya. Mungkin kalian nih yang masih bingung ya kayak, Kak, kalau gitu ini kan ada namanya mempromosikan diri. Ini dalam arti apa nih? Mungkin kayak misalnya bilang, Kak, aku misalnya masih kurang pede, misalnya masih malu nih. Nah, kamu bisa mempromosikan diri kamu dari keluarga atau teman. Ini adalah paling dekat menurut aku. Yang paling orang misalkan kamu untuk menambah misalnya koneksi kamu, orang dia tahu ketika mereka butuh translate, mereka bisa hiring Anda gitu. Jadi kadang kan misalnya keluarga nih kenalin, kebetulan nih anak aku udah bisa bahasa Inggris ya, udah lumayan dalam Inggrisnya. Nah kemudian kebetulan kamu ada nih, misalnya saudara sepupu kamu nih, misalnya kesulitan nih dalam bahasa Inggris. Kamu bisa dengan koneksi keluarga kamu, kadang tawarin ke dia, kayak mau gak saya ajarin kamu, saya misalnya kamu tiap bulan bayar saya segini gitu. Jadi secara langsung ya dari keluarga kamu bisa sambil promosi, ataupun teman yang kayak misalnya koneksi lah istilahnya, oke, aku punya job nih, kayak maksudnya kamu mau jadi translator gak di perusahaan aku. Jadi kan sebenarnya dengan koneksi teman, kamu bisa sebenarnya mempromosikan diri. Terus mungkin kedua ya, ini menurut aku ya sekarang aku media sosial pribadi yang kalian semua itu bisa maksudnya diakses lah, mau Instagram, Twitter, Line gitu. Yang menurut aku di saat kayak gini bisa nih kalian cocok buat bisa ke media sosial. Kalian bikin post kayak misalnya nih, siapa yang membutuhkan jasa translate Jepang ke Indonesia, bisa kontak aku langsung ya gitu. Jadi setidaknya kamu kan bisa kadang mempromosikan diri lewat Instagram. Nah kemudian menurut aku dengan cantumin harga, karena harga itu kadang menurut aku lebih sensi ya, orang lihat harga kadang menurut mereka kan lebih kemahalan gitu. Jadi kadang mereka akan langsung biasa kontak ke kalian, terus kemudian baru kalian negosiasi gitu, by chat gitu. Nah kemudian kalian bisa juga nih join ke komunitas bahasa, kayak misalnya komunitas bahasa asing, bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, tentunya mereka masing-masing punya komunitas kadang. Nah kemudian biasanya di sana kamu bisa sih kayak ngomong kayak setiap minggu mungkin kayak video callan dengan satu komunitas bahasa Inggris gitu, ngomong pakai bahasa Inggris, ataupun di grup kamu kadang bisa komunikasi pasti pakai bahasa Inggris karena kamu kan jualnya komunitas bahasa gitu. Nah kemudian sebenarnya ini kalau kalian yang pengen coba kerja di freelance, yang pengen bisa di bahasa asing, aku bisa tawarin platform kalian, yaitu ada apa aja. Ada GetCraft, Dingo, Textmasters, Freelancer. Ini kalian catat ya, kalian mau screenshot, mau catat boleh banget. Ini penting buat kalian yang pengen jadi freelance. Misalnya ada GetCraft. GetCraft itu lebih ke general sih. Jadi dia kerjanya tuh luas, dia gak cuma hanya terjemahin, tapi kamu bisa pilih bidang yang kamu cocok gitu. Emang kalau misalkan
kamu punya kemampuan gitu, kamu bisa coba apply gitu jadi freelance. Biasa kalian taruh portfolio kalian, kemudian orang pengen sewa jasa kalian, mereka akan lihat dulu portfolio kalian atau CV kalian gitu, kalian udah punya pengalaman apa aja. Kemudian kalian bisa juga coba freelance di Django, itu dia fokusnya itu cuma untuk penerjemah, itu text master juga penerjemah sama freelancer. Ini bisa kalian ini penting sih yang kalau kalian pengen coba jadi freelance gitu, karena kebetulan aku udah pernah pakai freelancer juga, dan itu juga menurut aku lebih gampang, jadi terus lebih bisa nambah penghasilan juga lah buat kalian gitu. Nah kemudian kita lihat lagi ya yang pengen gajinya itu lebih tinggi nih, misalnya kalian kalau misalnya hobinya pengen jadi pemandu wisata, kalian punya harus wajib punya sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan singkatan BNSP. Kenapa aku bilang kalian punya sertifikasi? Karena kan kalau misalnya kalian bayangin deh, jadi pemandu wisata itu kalian harus memperkenalkan sebuah negara. Satu negara itu akan dibawakan oleh kalian tuh gitu. Tuh. Nah, kemudian ya kalian perkenalkan negara kalian, ya gak boleh terjadi gitu. Kalian harus uji sertifikasi yang membuat orang kayak trusted. Oke, ternyata kalian lihat, oh emang ternyata dia udah punya ikut ujian sertifikasi, ikut escorting, baru dia layak jadi pemandu wisata. Nah, kemudian kedua ini yang pengennya gajian tinggi, punya fresh besar, kalian bisa jadi penerjemah profesional. Kalian bisa apply di website HPI. Ini kalian search saja website HPI, kemudian kan bisa ikut tesnya, tes penerjemah, yaitu setahu aku sekarang itu ada gitu ya, di tes penerjemah profesionalnya. Jadi kan bisa ikut tes di sana, kemudian nanti kalian tinggal search tanggal berapa kalian mau ujian, kemudian kapan kalian mau ujiannya, sama di mana gitu. Biasa dia udah ada tempat-tempat yang ditentuin gitu. Nah kemudian kita next lagi ya, kita lihat. Nah ini adalah sertifikasi yang dibutuhkan ketika kamu jadi penerjemah tersumpah. Kenapa saya bilang tersumpah? Karena kalian men-translate tentang kontrak-kontrak legal atau hukum gitu kan, itu maksudnya kontrak yang bisa perusahaan A dengan B itu kan private ya menurut aku. Kayak kebetulan kamu menurut aku misalnya ini lebih cocok kebetulan pas kamu di jurusan hukum, kamu punya bahasa Inggris, kamu pengen perdalami lebih gitu. Nah kamu bisa try untuk jadi legal atau hukum gitu, untuk mendalami jadi penerjemah tersumpah. Kemudian kamu bisa wajib memiliki sertifikat. Jadi misalnya itu ketika kamu ujian, kamu harus disumpah gitu. Kamu harus disumpah bahwa kamu akan menjadi, ya kamu tidak akan membocorkan rahasia-rahasia dokumen tersebut. Nah biasanya sertifikat itu akan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut. Jadi benar-benar ya istilahnya ketika kamu jadi penerjemah tersumpah itu gajinya udah tinggi banget sih. Bahkan dia hitungnya itu kadang bisa per kontrak itu udah berapa puluh juta gitu, angkanya itu udah puluhan juta. Nah mungkin ini udah masuk sesi votingnya. Saya arahkan kepada host lagi ya, sambil aku lihat-lihat pertanyaan kalian nih. Oke, ya sekarang kita waktunya vote ya teman-teman. Oke, vote-nya sekarang mungkin sudah muncul di layar teman-teman. Kalau bagi yang teman-teman tidak muncul, bisa cek di bagian polls di bagian bawah Zoom atau poll in progress, nanti teman-teman klik aja itu gitu ya. Oke, silakan Kak Evi untuk tanya jawab. Oke. Benar, ada yang bilang nih, Isnawati bilang teman sosial itu sangat membantu untuk bisa belajar. Benar. Dan menurut aku itu lingkungan atau teman-teman yang kamu bergaul itu akan berpengaruh Anda. Ketika kalian bergaul dengan teman-teman yang positif, yang benar-benar yang mendongkrak kalian untuk belajar, itu otomatis akan mendorong kalian. Mungkin kalian tipenya awalnya masih males ya, tapi karena kamu bergaul dengan teman-teman yang lingkungannya itu benar-benar mereka belajar, kadang mendorong untuk berpacu gitu. Maksudnya kayak saya nggak mau kalah juga nih, saya lihat kok mereka semangat ya ikut lomba ini, ikut ujian ini, ujian itu gitu. Jadi ini akan mendongkrak kamu untuk lebih gitu, kayak maksudnya untuk berani bersaing juga, bahkan kayak pengen juga seperti mereka gitu. Menurut aku ini penting banget. Aku setuju dengan
Isnawati bilang kayak gini. Terus ada juga aku coba lihat ya pertanyaannya. Oke, ada dari Fajar nih bertanya, gimana sih caranya lancar bahasa Inggris dan bisa mempelajari dengan mudah, Kak? Oke, ini aku share dengan tips aku ya. Aku belajar bahasa Inggris itu kayak gimana. Jadi, aku itu awal belajar bahasa Inggris itu dengan cara menonton film. Kenapa aku bilang menonton film? Karena menurut aku ya, aku hobinya nonton film gitu. Aku lebih orang tipe yang belajar itu diceritain orang, dijelasin orang lebih cepat kerekam gitu, dibandingkan aku harus baca buku, harus berhadapan kayak benar-benar tulisan semua gitu. Jadi sebenarnya tipe lebih berkaitan dengan tipe kamu ya, kamu sukanya itu lebih kemana sih? Kamu lebih suka tipe belajar dengan lagu atau nonton atau misalnya video atau dijelasin oleh orang lain gitu. Nah, aku dulu belajarnya itu yaitu aku nonton film. Aku ambil satu film bahasa Inggris. Mungkin kayak contohnya sekarang lagi hits itu film apa deh? Film Mulan gitu. Kemudian aku nonton film Mulan. Kemudian di sana aku akan puterin pakai bahasa. Ya tentunya Mulan itu mau pakai bahasa Inggris dong. Kemudian aku buka subtitle itu bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena ketika aku misalnya ketemu bahasa yang aku nggak tahu, aku akan siapin catatan. Kemudian aku catat di buku kecil gitu. Jadi aku nggak siapin buku besar. Kenapa? Karena buku besar itu repot, mau dibawa kemana-mana, mau saya belajar itu susah banget gitu. Maksudnya lebih risih lah gitu. Jadi saya akan buat catatan kecil yang saya buat di kantong ataupun tas saya dimanapun saya bisa buka, saya bisa baca gitu. Jadi saya catat tiap kata yang saya nggak ngerti saya catat dulu nih, tercatat. Kemudian baru saya buka kamus, buka Google Translate, saya carilah per kata itu artinya apa, kemudian baru saya hafalin. Jadi tips saya gimana belajarnya itu, jadi saya setiap hari nonton satu film, saya mampu hafalin 50 kata. Awal-awal tuh ketemu tuh banyak kata yang aku nggak ngerti gitu. Wah, hampir bisa dibilang berapa ya, 80 juga ada kayaknya nyampe kayak gitu. Kemudian akhirnya aku belajar tuh, aku siapin waktu, aku belajar, aku hafalin tuh. Tentunya ya aku gak akan bikin belajar yang dari pagi sampai malam, yang tahu-tahu ya kamu sebenarnya ya belajar pagi sampai malam, tapi sebenarnya kamu gak efektif gitu. Kenapa aku bilang gak efektif? Karena kadang kan orang bisa paksa nih belajar sampai pagi sampai malam belajar terus, tapi sebenarnya gak masuk satupun. Menurut aku kamu spend waktu ya 1-2 jam lah ya, 2 jam menurut aku pasti kamu siapin buat fokus untuk belajar bahasa Inggris gitu. Belajar bahasa Inggris, kemudian kamu jangan kefokus sama banyak hal lain lagi ya. Kayak mungkin kalian ke distract nih, main HP bentar, atau misalnya sambil ngechat sama orang. Nah, itu kan hal yang distract kamu. Jadi menurut aku ini kamu harus siapin prepare waktu 2 jam untuk belajar bahasa Inggris kamu gitu. Kemudian gimana aku berani speak dengan orang lain tuh. Ini mungkin aku sering share. Jadi aku berani speak itu, kalian tahu gak, rumah kalian itu pasti ada nama satu benda yang pasti sering kalian ketemu. Namanya kata. Jadi aku ngomong pakai bahasa Inggris itu, aku berani public speaking, yaitu aku ngomong dengan kata dulu. Karena kata itu menurut aku ada gak bakal ketain aku ya, maksudnya kayak, kamu gak bisa bahasa Inggris gitu segala ya. Aku bahkan bisa lihat ekspresi aku gitu. Gimana ketika aku speak sama orang lain gitu, kayak maksudnya gimana sih tampang aku, bahkan misalnya ngomongin aku kayak gimana sih gitu. Jadi menurut aku itu ya aku ngomong dengan kata. Ketika aku merasa aku udah mulai pede, aku baru ngomong sama keluarga ataupun temen gitu yang positif, ya emang mereka mensupport aku gitu. Jadi tentunya ini bisa kalian coba gitu. Mungkin yang kalian bilang, Kak masa sih kaca gitu, tapi menurut aku efektif. Jadi kan bisa try juga sih, maksudnya pasien gitu. Aku lihat lagi. Oke, dari Yuli bertanya nih, berapa lama waktu normal kita menguasai bahasa Mandarin? Nah, aku pengen tanya dulu nih ke Yuli ya, sebenarnya kamu
tingkat bahasa Mandarin kamu benar-benar kamu yang pure dari nol nggak bisa, atau kamu punya basic gitu. Karena aku nggak bisa jawabin kamu sebenarnya, maksudnya kayak berapa waktu yang kayak misalnya kamu capai, karena menurut aku ya tingkat orang belajar itu berbeda, tipe orang belajar itu beda. Kemudian ya aku tadi setelah aku nanya, kamu benar-benar yang dari nol nggak bisa, atau kamu emang udah punya basic sejaknya, udah tahu lah bahasa Mandarin itu kayak gimana speaknya, ataupun misalnya kamu belajar hancurnya dulu gitu. Nah, aku yang bisa aku kasih tahu ke kamu berapa lama itu, kamu menurut aku tipsnya itu pertama kamu nentuin goals kamu. Kamu belajar bahasa Mandarin itu tujuannya itu buat apa gitu. Karena ya menurut aku kenapa setiap orang belajar bahasa asing, mau bahasa apapun pasti ada tujuannya. Mungkin kamu pengen jadi tour guide, mungkin kamu pengen masuk ke universitas itu sebenarnya bisa jadi tujuan kamu. Kamu pengen ikut ujian TOEFL, makanya kamu belajar bahasa Inggris. Nah itu kan sebenarnya masing-masing goals orang berbeda ya. Ataupun mungkin kalian pengen bilang, Kak, saya pengen dapat gaji yang tinggi gitu di suatu perusahaan. Nah itu goals kalian semua. Ketika kalian punya apa, kalian bisa menentukan, oke, saya berani bahasa saya, baru kamu itu bisa menjadi patuan kamu gitu, jadi semangat kamu. Oke, saya pengen belajar bahasa nih, saya pengen belajar bahasa, anggap aja bahasa Mandarin. Kemudian goals kamu yaitu kamu pengen ikut anggap ujian HSK, kamu gimana? Jadi misalnya itu kamu udah bikin suatu perencanaan perjalanan kamu gitu, ketika kamu belajar bahasa asing itu harus dari mana startnya. Kamu oke, HSK 4 itu akan diberikan di Desember. Sekarang bulan berapa deh? Anggap aja bulan September ya, sekarang bulan September. Oke. September ke Desember. Oke, waktunya itu mungkin nggak terlalu panjang. Terus kemudian kamu sebenarnya udah punya basic Mandarin, kamu akhirnya nentuin planning. Oke, saya sehari kalau gitu untuk HSK 3 itu kan kalau saya tesnya itu sekitar 500 kata. Kemudian kalian tetapin tuh, oke, 500 kata dibagi waktu September, Oktober, November, Desember. Oke, waktunya itu mungkin sekitar 3 bulan ya persiapannya. Nah, kemudian kalian persiapin tuh sehari saya harus belajar berapa. Jadi kalian punya planning. Menurut aku kamu punya planning, goals kamu apa, kemudian kamu belajarnya itu gimana, kemudian cara belajarnya itu kamu enak itu gimana, dan berapa hari kamu sehari mesti belajar berapa, dan kamu yang penting kunci utama yang menurut aku belajar bahasa itu harus konsisten. Ketika kamu gak bisa konsisten, kamu pasti tidak akan maksimal untuk bisa berbicara bahasa asing. Ini penting banget sih buat kalian yang lagi pengen mendalami atau lagi belajar bahasa asing gitu. Nah, kemudian aku nanya kembali lagi ya. Oke, dan dari Dewa Ayu ya bertanya nih, bagaimana sih caranya agar kita percaya diri saat public speaking? Ini mungkin aku kasih tahu ke tips kamu yang seperti aku tadi kasih. Rumah kalian itu pasti akan ada yang namanya kata. Kalian bisa latihan dari kata, kemudian bisa komunikasi dengan keluarga atau teman, atau misalnya kamu berhadapan dengan turis asing ya. Ini mungkin aku contohin. Dulu itu aku ketemu dengan teman gue gitu. Jadi aku itu pertukaran pelajar gitu. Jadi student exchange, kemudian ketemu nih teman bule. Jadi Inggris aku tuh bisa dibilang aku belum lancar, masih tahap belajar. Kemudian aku juga ngerti mereka ngomong apa, tapi aku masih gak berani speak tuh sama mereka. Kemudian akhirnya saya berpikir aja, udah saya coba pede aja gitu. Maksudnya ketika kita ngomong bahasa asing nih, mungkin kamu takut ya, maksudnya kayak, wah nanti kalau bisa saya ngomongnya gak lancar, padahal saya ngerti nih sebenarnya dia ngomong apa, aku pengen jawabin dia gitu. Nah, mungkin kamu di sini mungkin udah banyak kata-kata negatif yang mendistract kalian. Oke, gak pede lah, atau misalnya takut salah, nanti takut diketawain. Oke, nih banyak kata-kata negatif masuk ke kalian. Kalian tuh buang semua tuh kata-kata negatif, kalian gantilah dengan kata positif. Kenapa aku gak coba aja? Karena menurut aku, waktu itu aku gak berani pede gitu loh. Aku berani pede justru berani tetap ngomong, walaupun Inggris saya, bahkan aksen saya tuh belum tepat. Bisa dibilang kayak gak tepat, apalagi udah tahu ya, maksudnya komunikasi kayak bahasa Mandarin, kemudian disuruh belajar aksennya ke bahasa Inggris tuh masih tahap belajar gitu. Tapi akhirnya saya bilang ke dia dulu nih, kayak misalnya kayak maaf ya Inggris saya tuh belum begitu bagus gitu, dia mohon pengertiannya. Aku bilang dulu nih ke temen
teman US aku. Kemudian dia tuh nggak ngerti, oh nggak apa-apa kok gitu, kayak maksudnya kita aja belajar bahasa mereka gitu, mereka aja kayak seneng juga karena secara tidak langsung ya aku belajar juga budaya mereka gitu. Dia sebenarnya saling bertukar budaya sih. Jadi kayak dia bilang, oh ternyata kok bisa bahasa Mandarin, kalau gitu ajarin aku dong. Jadi aku itu sama dia malah tukaran kayak belajar bahasa Inggris. Oke, kamu ngajar aku bahasa Inggris, aku ngajar kamu bahasa Mandarinnya gitu. Nah kemudian akhirnya aku kayak berani ngobrol sama dia, bahkan ya kadang ya ada gak connect gitu, tapi ya bahkan aku ngerasa ternyata aku siap malah kayak sama student exchange sama pertukaran pelajar, aku komunikasi pakai bahasa Inggris malah membuat aku makin lancar gitu. Jadi ini menurut aku keberanian kamu sih. Jadi ketika kamu udah berani untuk ngomong, itu menurut aku akan menambah bahasa Inggris kamu lebih improve gitu. Jadi ini penting banget buat kalian juga. Oke, dari Linda bertanya, Kak, langkah awal yang dilakukan ketika kalian mau jadi translator itu kayak gimana? Jadi menurut aku translator itu kalian tentunya ya mungkin pengen translator bahasa apa dulu nih ya, bahasa asing mungkin. Ya aku sharingnya tuh lebih ke Mandarin ya, sorry. Jadi karena aku itu kan maksudnya sekarang itu lebih nge-translate itu bahasa Mandarin, jadi aku cuma bisa aplikasi mungkin lebih sharing ke kalian, pengalaman aku gitu ke kalian. Nah, tapi kalian bisa aplikasikan ke semua bahasa sih. Maksudnya tips-tipsnya kalian harus lakuin itu gimana. Jadi dulu itu aku di translator itu, yang aku pelajari itu, aku harus tahu dulu aku berhadapan dengan siapa dulu sebenarnya. Orang yang saya hadapi itu kayak gimana. Kemudian ketika kamu jadi translator, kan seperti saya bilang, kamu bisa jadi pilih gesture atau konsekutif, yaitu ketika saya itu tipe konsekutif. Saya tipenya itu ketika menjadi translator saya akan siapin catatan, kemudian saya catat dulu gitu, karena saya nggak mau terjadi kesalahan ketika jadi translator, karena itu penting banget buat kamu yang misal mau mentranslate secara langsung ngomong dengan orang gitu. Jadi aku tipenya konsekutif gitu. Kemudian kalau misalnya jadi translate, aku akan satu dulu nih hal-hal pentingnya mau diomongkan apa aja gitu. Nah kemudian baru saya translate gitu. Jadi langkah awalnya itu kamu lihat dulu kamu apakah tipe yang udah bisa ngomong langsung atau kamu yang harus dapat dulu. Karena aku tipenya itu aku takut kalau misalnya nanti salah menerjemahkan lebih fatal. Jadi aku lebih pakai buku, catat poin-poin penting, baru nge-translate ngomong ke orang secara langsung gitu. Kemudian apa yang aku pelajari lagi di translator yaitu tata bahasa aku. Jadi tata bahasa aku ketika berhadapan dengan orang lain harus gimana? Karena selama ini aku kebetulan sekarang lagi juga kerja jadi full time juga, jadi kayak translate, kemudian ngurusin project. Dan itu kadang kan biasa mengurus dengan perusahaan yang Indonesia dengan perusahaan Cina gitu. Jadi kayak benar-benar aku ya sebagai translator ya benar-benar harus menyampaikan bahasa secara baik gitu. Nah kemudian salah satu yang sering kalian ketemuin jadi translator ataupun yang aku harus jelasin ke kalian, misalkan ya kalian ketemu kondisi nih, ketika kalian nge-translate, kemudian misalnya si pihak A dia gak senang nih sama pihak B karena mungkin ada terjadi kesalahan dari pihak B lambat ya, pasti si pihak A akan ngomel-ngomel ke kita dong. Mungkin dia keselnya itu sama B gitu, tapi dia ngomel itu pasti ke kita karena yang ngerti kan cuma translator, yaitu kita yang maksudnya nge-translate ke mereka gitu. Nah dia pasti akan bilang saya tuh gak seneng tuh karena B segala gitu, kayak maksudnya karena ini gitu. Dia ngomel itu pasti ke translator yang penengahnya. Kemudian kita jadi translator itu gak boleh langsung melontarkan apa yang si A ini ngomelnya itu tentang apa, maksudnya melontarkan secara langsung dengan kata-kata yang si A gitu yang kayak benar-benar full tanpa kalian perbaiki lagi tata bahasanya. Karena menurut aku ketika misalnya kamu berhadapan dengan orang, tata bahasa kamu harus kamu perhatikan banget sih. Jadi misalnya si A ini kesel, kamu bisa sampai ke B gini, secara baik. Nih si A ini dia kecewa sama kinerja kamu karena gini-gini loh gitu. Jadi nada kamu ketika kamu sampaikan, kamu harus secara baik gitu. Jadi orang lain mungkin akan terdengar lebih enak lah. Jangan karena si A ini ngomel-ngomel ke kamu, pasti si B bingung dong. Kok dia teriak-teriak ya kayak ke si translator gitu. Nah ini jangan kamu dengan ada yang si A ini ngomong ke kamu sampailah dengan di si B. Jadi benar-benar tata bahasa sampai kamu nada kamu sampai ke mereka itu penting banget ketika kamu jadi translator. Ini harus diperhatikan banget karena aku sering banget ngalamin kayak misalnya mungkin pihak ini kurang seneng, kemudian
dia lontarin ke saya, akhirnya saya ya kasih mereka baik. Intinya sama, inti yang disampaikan tetap harus sama, tapi kamu hanya perlu memperbaiki tata bahasa kamu ketika kamu menyampaikan dan aksen kamu ketika menyampaikan orang. Jadi ini penting banget buat seseorang ketika mereka dengar kan ya aksen kamu disampaikan mereka kan lebih enak lah, mereka lebih oke. Ya udah saya tahu nih mereka ketuanya itu karena saya gini itu mereka akan lebih improve lagi lebih baik gitu. Jadi sebenarnya cara penyampaian itu penting banget sih buat kalian gitu. Kemudian aku coba tanya lagi. Kak, paling satu pertanyaan terakhir lagi ya. Boleh. Oke. Tentunya ada terbatas gitu banyak. Ada yang bilang kamu jadi tour guide, apakah pro sertifikat itu perlu? Tadi kan aku udah jelasin tadi di slide, jadi kalian bisa tahu butuhnya itu ngapain aja. Kemudian Oke. Dari Liris bertanya, Kak, kerja di perusahaan Cina, mereka lebih lihat ke Hoi aja, apa mestinya ke kayak Xiehan ke hasil Tuhan. Oke. Di sini aku bisa kasih tahu kalian, ketika kalian kerja di perusahaan Cina, tentunya ya mereka pasti akan require kalian itu lebih ke menulis sama membaca serta ngomong itu penting banget sih. Jadi ketika kalian di hire pun lebih kalian bisa punya 3 kemampuan, ngomong, baca sama writing, itu bisa hancur semua, itu lebih membantu kalian gitu. Ataupun misalnya kalian udah punya sertifikat, nah itu akan menambah kalian, maksudnya kalian mau apply, mau negosiasi gaji dengan ekspektasi gaji kalian, itu akan lebih memudahkan kalian sih gitu. Mungkin untuk waktu terbatas ya aku arahkan kepada host lagi ya. Oke, terima kasih banyak Kak Elvi atas jawabannya. Oke, ini tadi ada vote tentang tahapan apa yang menurut saya masih perlu dilakukan, dan jawabannya adalah itu Kak hasilnya. Halo Kak? Ya? Iya. Dikira saya terputus. Oke. Kita langsung aja ke selanjutnya nih teman-teman. Jadi untuk selanjutnya saya ingin merekomendasikan beberapa kelas untuk teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini kan mungkin ada yang saldo prakerjanya belum habis ya. Nah, jadi sebelum teman-teman saldonya itu hangus, teman-teman bisa lagi nih menggunakan ke pelatihan-pelatihan berikutnya. Nah, untuk rekomendasi kelasnya bagi teman-teman kan di sini mungkin lebih tertarik yang hadir di sini lebih tertarik ke bahasa asing kan ya. Jadi boleh di next Kak untuk slide-nya. Oke, aku lihat ya banyak yang aku di next lagi, sorry. Ini? Atau next yang lagi? Iya, oke. Iya Nani, ini ada beberapa rekomendasi kelasnya. Ada tingkatkan kemampuan komunikasi untuk menunjang karir, ada juga langkah menjadi YouTuber, dan mungkin kalau teman-teman tertarik dengan tema-tema lainnya, teman-teman bisa langsung aja cari nih di Skill Academy by Ruang Guru. Jadi manfaatkan saldo teman-teman sebelum saldonya nanti hangus kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan ada vote lagi nih teman-teman. Vote kali ini adalah untuk memberikan rating terhadap webinar ini. Jadi silakan teman-teman untuk isi teman-teman berikan berapa rating untuk webinar ini. Nah, selagi teman-teman mengisi vote-nya, saya akan membacakan beberapa informasi penting mengenai kelanjutan. Dari tadi kan tadi ada yang nanya juga nih teman-teman di Q&A, Kak, bagaimana sehabis ini, apalagi yang saya harus lakukan agar saya agar sertifikatnya muncul di Dashboard Prakerja dan lain-lainnya kayak gitu. Oke, sekarang akan saya jelaskan ya teman-teman. Yang pertama adalah
tim Skill Academy membutuhkan waktu sekitar 1 hari kerja setelah sesi webinar ini berakhir untuk melaksanakan proses pengumpulan dan verifikasi data ratusan ribu peserta kartu prakerja sebelum bagian webinar di dalam kelas yang teman-teman beli itu terlihat sebagai komplit. Jadi, teman-teman mungkin di sini ada yang progres kelasnya masih 90%-an atau masih 80%-an. Apakah dengan mengikuti webinar ini akan bertambah? Ya, jawabannya betul akan bertambah dan akan menjadi komplit, tapi tidak segera langsung gitu. Nggak langsung setelah teman-teman selesai dari webinar ini langsung akhirnya menjadi komplit. Jadi 100%. Tapi teman-teman harus menunggu dulu nih selama 1 hari kerja atau paling lama banget teman-teman menunggu 2 hari kerja. Jadi kalau misal selama itu teman-teman dinyatakan tidak hadir, itu teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, tadi dari awal sesi saya sudah membagikan di kolom chat ya teman-teman satu link bit.ly.com/kendala-prakerja. Link tersebut teman-teman bisa isi kalau misal teman-teman udah menunggu selama 2 hari kerja, namun dinyatakan tidak hadir, maksudnya tidak berubah gitu ya, tidak berubah progresnya. Nah, jadi teman-teman bisa isi link tersebut. Tapi kalau misal teman-teman belum menunggu nih, belum menunggu sampai 2 hari kerja, itu teman-teman nggak perlu khawatir dan teman-teman nggak perlu ikut webinar yang sama lagi. Seperti itu ya. Jadi webinar itu cukup sekali dalam satu pelatihan yang teman-teman ikuti. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga perlu menyelesaikan examnya, ujian akhir kelasnya, sebelum teman-teman mendapatkan Certificate of Excellence di kelas Skill Academy.